Segala puji syukur kami panjatkan kepada Engkau Tuhan. Pada saat ini kami memuliakan dan memuji nama-Mu, dan kami rindu akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami ya Tuhan, agar setiap firman yang kami dengarkan menjadi firman yang tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan lewat apa yang kami lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Di seluruh dunia memperingati apa yang dinamakan dengan hari kematian Yesus Kristus, atau yang kita kenal dengan Jumat Agung. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pada saat di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada Allah supaya cawan ini lalu daripada Yesus. Cawan merupakan lambang daripada murka Allah. Dengan kata lain, pada saat di Taman Getsemani, Yesus sedang menanggung dosa manusia. Yesus sedang menanggung segala dosa pelanggaran manusia, dan itulah yang mendatangkan murka Allah bagi manusia. Yesus berdoa sampai 3 kali untuk hal itu. Tetapi pada akhirnya Yesus mengambil keputusan menundukkan diri sepenuhnya kepada Allah, yaitu dia harus mati untuk segala dosa manusia. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Markus pasal 15 ayat 33 sampai dengan 38. Demikian dikatakan firman Tuhan. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga kara, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang puluh, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ada satu peristiwa yang sangat menakjubkan pada saat itu. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, dikatakan tiba-tiba kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Saudara, kegelapan bisa merupakan sebuah lambang atau metafora yang di dalamnya ada penghakiman Allah atas dosa manusia. Kegelapan bisa melambangkan tempat yang penuh dengan rantapan, penuh dengan hukuman yang kelak berpuncak di neraka. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Nabi Yeremia berkata dalam kitab Peratapan, aku berada dalam kegelapan, aku menikmati cambuk murkanya. Jadi Yeremia di sini berkata bahwa di dalam kegelapan ada hukuman Allah. Kemudian Amos juga berkata bahwa di dalam kegelapan akan ada kesusahan, akan ada kesengsaraan. Dan Yesus pernah memberi satu perumpamaan, bahkan ada satu kisah di mana Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang pada saat itu berkumpul dengan Yesus, bahwa orang-orang akan datang dari barat dan timur. Mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga karena mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi Yesus katakan, anak
anak Tuhan, mereka akan dicampakkan ke dalam neraka karena mereka tidak beriman, mereka tidak percaya, mereka tidak hidup di dalam kebenaran firman Allah. Pada saat seseorang tidak hidup benar di hadapan Allah, pada saat seseorang tidak hidup sesuai dengan firman Allah, pada saat seseorang dikuasai, dikendalikan oleh dosa, berarti dia sedang hidup di dalam kegelapan. Dan pada saat nanti dia akan menuai apa yang dia tabur. Yesus tersalib. Dan di sana dikatakan kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Yesus sedang menanggung murka Allah. Yesus sedang menanggung kesusahan. Yesus sedang menanggung kesengsaraan. Yesus sedang menanggung apa yang dinamakan dengan dikatakan sebagai orang yang terkutuk. Padahal Yesus tidak berbuat dosa. Yesus tidak berbuat salah. Yesus hidup di dalam kebenaran firman Allah. Tetapi karena Allah menentukan Yesus harus menanggung dosa manusia, maka Yesus tunduk sepadanya dan dia mau tersalib untuk menebus dosa saudara dan saya. Sesuatu yang sangat luar biasa. Yesus mau memikul dosa kita karena dia sangat mengasihi kita. Pada saat Yesus tersalib, Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah seruan yang paling dalam dari seseorang yang mengalami kesengsaraan. Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 2, di sana pemazmur berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, namun engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Pada saat itu Yesus menanggung murka Allah, dan Allah tidak mau mendekati dia karena dosa yang sedang ditanggung oleh Yesus. Di dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Pada saat Yesus disalibkan, Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dosa manusia yang sedang dipikul oleh Yesus. Saat Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Orang-orang yang ada di sekitar daerah itu berkata, lihat, ia memanggil Elia. Jadi orang-orang di sekitar itu salah berkata, tidak tepat mengartikan apa yang Yesus ucapkan. Mengapa mereka salah dalam berkata? Mengapa mereka salah dalam mengartikan? Sebab mereka hanya mendengar. Mendengar artinya dapat menangkap suara atau bunyi dengan telinga, tetapi tidak ada perhatian terhadap sumber bunyi itu. Nah saudara, pengertian yang salah dari orang-orang sekitar itu, apa yang dikatakan Yesus sebagai Allah, mereka artikan sebagai Nabi Elia. Seringkali dalam kehidupan kekristenan, dalam pengertian-pengertian kita, seringkali ada kesalahan apa yang kita pahami dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Seringkali kita membuat kebenaran menurut diri sendiri. Seringkali kita mengatakan sesuai dengan isi hati kita, padahal lain dengan yang Tuhan katakan. Disinilah letak
bagaimana manusia bisa berbeda pemahamannya dengan firman Tuhan. Karena apa? Manusia hanya mendengar, bukan mendengarkan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, berarti kita mendengar dengan sungguh-sungguh. Kita memperhatikan firman dengan sungguh-sungguh. Sehingga pada saat firman kita dengarkan, kita memperoleh pengertian yang dari Tuhan. Kita mengerti, kita memahami, dan kita dapat berkata sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Perlu kita menjadi orang yang selalu mendengarkan Tuhan. Bukan hanya mendengar, tetapi mendengarkan. Mendengar dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, sehingga firman yang Tuhan katakan dapat kita mengerti. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat mereka berkata, lihat, ia memanggil Elia, lalu mereka berkata, baiklah, kita tunggu. Dan kita akan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Saudara, ini juga kesepakatan di antara mereka. Kesepakatan yang salah. Sebab jelas, Yesus tidak berbicara tentang Elia, tetapi Yesus berbicara tentang Eloi. Yesus berbicara tentang Allahnya. Nah, kadang-kala kesepakatan di antara orang percaya, mereka sepakat pada satu pemahaman, sekalipun berbeda dengan maksud Tuhan, sekalipun berbeda dengan kehendak Tuhan. Hal ini harus kita tolak. Hal ini harus kita jauhkan dari kehidupan kita. Biarlah kita bersepakat satu dengan yang lain. Jadikan firman yang benar sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan katakan, kita mengerti dan kita perkatakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-37 dari Markus pasal 15 yang baru tadi kita baca, di saat dikatakan, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, pada saat dikatakan Yesus sedang berada di kayu salib, firman Tuhan katakan Yesus berseru dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Di dalam kitab Matius, di sana dikatakan bahwa Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Di dalam kitab Lukas juga di sana dikatakan Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara, biasanya orang yang disalib matinya memerlukan waktu yang cukup lama. Mereka harus menderita, mereka harus mengalami satu kesengsaraan, kesakitan yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan katakan, ketika Yesus berseru kepada Bapa, dia langsung meninggal dunia, langsung menyerahkan nyawanya. Mengapa? Sebab Yesus sudah selesai menjalankan tugasnya. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, di sana dikatakan sudah selesai. Jadi kematian Yesus Kristus adalah kematian di mana Yesus sudah selesai menyelesaikan tugas yang Allah berikan untuk menjadi penebus dosa manusia. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut seorang ahli kesehatan dari negara Jerman, Yesus demikian cepat mengalami kematian karena ambruknya atau berhentinya tiba-tiba segala gerak hidup karena kelemahan kerja jantung. Jadi pada saat jantung mengalami kelemahan, seluruh fungsi tubuh tidak
tidak berfungsi dengan baik, dan di sanalah letak kematian. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus mati menanggung dosa dan kesalahan kita semua. Yesus mati, dan kematian Yesus bukanlah kematian yang sia-sia. Mari kita perhatikan apa yang dihasilkan dari kematian Yesus Kristus. Yang pertama, kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kematian Yesus Kristus yang pertama adalah membenarkan kehidupan manusia yang percaya kepadanya. Segala pelanggaran, segala dosa, kesalahannya dihapus. Allah menjadikan orang percaya benar di hadapannya. Kemudian di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-9, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Setiap orang yang percaya, yang dibenarkan lewat kematian Yesus Kristus, orang tersebut pasti diselamatkan oleh Allah, pasti dibebaskan dari murka Allah. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Karena melalui penerimaan Yesus, segala dosa kesalahanmu akan ditanggung olehnya, dan engkau dibenarkan oleh Allah karena kematian Yesus, dan engkau pasti memperoleh keselamatan yang daripada Yesus. Kemudian yang kedua, hasil dari kematian Yesus Kristus, manusia diperdamaikan dengan Allah. Kita perhatikan Kitab Roma pasal 5 ayat 10. Demikian dikatakan firman Tuhan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang yang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yang kedua tadi, melalui kematian Yesus Kristus manusia diperdamaikan dengan Allah. Dengan demikian, tidak ada orang di dalam dunia ini, tidak ada satu tokoh siapapun yang ditunjuk oleh Allah menjadi pendamai antara Allah dengan dirinya. Hanya Yesus yang ditunjuk oleh Allah sebagai pendamai antara manusia dengan Allah. Supaya apa? Melalui perdamaian itu manusia bisa diselamatkan. Tanpa kematian Yesus Kristus, manusia akan mendapatkan upah dosa, yaitu maut. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan dan sudah diperdamaikan. Saudara dan saya memperoleh keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Namun ada sesuatu yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang yang diselamatkan. Rasul Petrus katakan bahwa setiap orang yang sudah diselamatkan harus hidup untuk kebenaran. Saya bacakan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi pada saat ini dan untuk seterusnya, kita harus hidup untuk
kebenaran, bukan menceritakan kebenaran, bukan mengkhotbahkan hanya kebenaran, bukan bersaksi kebenaran, tetapi harus hidup untuk kebenaran. Kemudian di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 22, di sana dikatakan, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita yang sudah ditebus harus hidup untuk kebenaran, sebab Allah menempatkan kita sebagai orang yang kudus, tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Mari saudara, hidup terus sesuai dengan firman Tuhan. Hidup terus sesuai kehendak Allah. Lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dengar setiap firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan suara Tuhan dan mempraktekkan dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita mempersiapkan roti dan anggur kita. Haleluya. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Silakan menyanyikan pujian salibnya. Kita angkat air anggur yang ada. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Melalui perjamuan kudus, kami kembali diingatkan betapa Yesus mengalami kesengsaraan,
Betapa Yesus mengalami penderitaan yang bukan karena kesalahan dirinya sendiri, tetapi karena kesalahan kami, karena dosa-dosa kami. Terima kasih, biarlah kami terus diingatkan supaya kami hidup untuk kebenaran, karena kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan lewat kematian Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap jemaat yang melihat acara ini, dan juga umat-umatmu yang lain yang memperhatikan acara ini. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa, biarlah berkat Allah dicurahkan bagi mereka, dan kudeklarasikan mereka akan menjadi orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, hidup untuk kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk anugerah berkat-Mu lewat peribadatan yang sudah kami lakukan. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera, anugerah berkat yang daripada Tuhan, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua, haleluya.